Sudah ya, ayat 51 ya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Makanya hati kita itu rawan dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Makanya dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Tadi orang Goliat mengintimidasi, mereka mendengar. Oh, Goliat nggak melakukan apa-apa dulu. Goliat tidak melakukan apa. Goliat cuma ngancam aja. Siapa berani nantang aku? 1 lawan 1. Cuma lewat suara aja mereka takut. Hati kita itu rentan. Hati kita itu rentan dengan apa yang kita dengar. Dan hati kita juga rentan apa yang kita lihat. Ketika Goliat itu berhasil dipancung oleh Daud, dikatakan ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Jadi hati kita itu juga dipengaruhi dengan apa yang dilihat. Ketika orang Filistin melihat, waduh, pahlawanku dikalahno, mereka takut. Makanya hati kita jaga dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena itu sangat menentukan keadaan hati kita. Ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai itu gerbang Ekron dan selanjutnya. Lihat, dari orang Israel yang ketakutan tadi awalnya, cemas, takut, ketika pahlawan Filistin itu Goliat dikalahkan, hati mereka berubah. Dari yang cemas takut jadi kuwendel gak karuan. Dikatakan di situ mereka ngejar orang Filistin dan dibunuh semua. Itu dimulai dari mana? Dari hati. Ketika hati mereka tadi diancam, mereka jadi takut. Tapi ketika mereka melihat Daud ini ngalahkan Goliat, hati mereka diubahkan. Dan itu dimulai dari seorang Daud. Nah, sekarang kita melihat Daud itu kenapa dia bisa memulihkan keadaan hati orang Israel. Dari hati yang cemas, yang takut, yang khawatir karena diancam oleh Goliat, menjadi hati yang bersemangat, yang berani mengejar orang Filistin dan dihabisi semua. Kenapa Daud bisa mengubah hati yang sedemikian buruk jadi hati yang begitu bersemangat, sehingga hari itu banyak orang Filistin dikalahkan oleh Israel? Itu dimulai dari hati Daud. Nah, sekarang kita melihat Daud itu siapa sebenarnya? Daud itu adalah salah satu anak dari Isai. Nah, saya akan ajak saudara melihat di dalam 1 Samuel ayat yang ke-16 sebelumnya, pasal sebelumnya. Ceritanya adalah ketika itu Tuhan ngomong ke Nabi Samuel bahwa Saul sudah ditolak jadi raja. Kemudian Tuhan mutus Nabi Samuel untuk ke Bethlehem. Coba ke sana, nanti ada orang yang akan aku angkat jadi raja di situ. Saudara perhatikan di ayat yang ke 1 Samuel 16. Ayat yang mulai ayat yang kelima saya bacakan. Ini jawaban Nabi Samuel kepada penatua di Bethlehem. Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ternyata ditolak. Sampai kemudian di ayat yang 11, loncat ayat 11.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Lalu dijawab oleh Isai, oh ada satu lagi gembalakan kambing domba. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya anak Isai itu ada 8, yang dicatat Alkitab itu cuma 7. 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Daud itu yang terakhir. Ketika mereka itu berkumpul bersama tua-tua Bethlehem untuk Nabi Samuel mempersembahkan korban, perhatikan ini penting. Isai itu loh iso lali anak ini, kurang sitok. Ternyata dari awal Daud itu hatinya sudah tersakiti. Saya percaya punya anak dengan orang tua itu punya ikatan batin yang kuat. Apa yang dirasakan oleh orang tua itu dirasakan anak. Begitu juga sebaliknya. Makanya kita sebagai orang tua, kalau saudara juga sebagai anak, jagai kita, jagai anak kita, jagai hati orang tua kita, supaya hati mereka tidak tersakiti. Makanya ada firman, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Kita sebagai orang tua harus bijak supaya anak-anak kita hatinya nggak tersakiti. Waktu itu, lihat, waktu itu yang ingat itu Samuel loh malah. Samuel makanya tanya, doa anakmu kayak gitu? Ternyata dari awal Isai itu tidak pernah memperhitungkan Daud. Dari awal Daud itu tidak pernah dianggap oleh Isai. Dan itu tragis. Apakah Daud tahu ayat firman Tuhan tidak mencatat, Alkitab tidak mencatat? Tapi saya percaya hati Daud saat itu pasti tersakiti. Makanya Samuel tanya, lo anakmu cuma ini? Oh anak satu ketinggalan gini kan, gembalakan kambing domba. Itu yang ingat siapa? Samuel loh malah, bukan bapaknya. Dan yang berikutnya ketika saudara nanti lihat di pasal 17, ketika Daud itu ke pertempuran, Eliab kakaknya yang pertama malah ngomong gini, loh kok gak tanggung jawab, kambing domba mundi kok mentinggal, kok ndelok pertempuran. Eliab pun kakaknya pun tidak pernah menganggap dia itu sebagai saudaranya, hanya sebagai penjaga kambing. Yang pertama, Daud itu hatinya sudah tersakiti oleh siapa? Oleh orang yang dia anggap keluarga, oleh ayahnya, oleh saudara-saudaranya. Hari ini bisa jadi keadaan kita, makanya hati kita harus beres dulu. Kalau saudara dan saya, saudara datang kepada Tuhan, hubunganmu dengan keluargamu tidak baik-baik saja, firman Tuhan tinggalkan itu semua persembahan. Kalau pada waktu itu adalah persembahan yang berbentuk materi, hari ini persembahan kita mungkin dalam bentuk pujian. Percuma kita ibadah, tapi kalau hubungan hati kita dengan keluarga kita tidak beres, itu fatal di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara baca, tidak pernah di situ ditulis bahwa Daud itu benci kepada Isai maupun saudara-saudaranya. Coba saudara cari, tidak pernah ditemukan di situ. Dan yang luar biasa adalah ketika ada di ayat yang ke-13, 1 Samuel 16 tadi ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ketika Daud tidak dihargai, disepelekan oleh keluarganya sendiri, dan Daud tidak pernah mengucapkan perkataan yang buruk, saudara tahu, hari itu Tuhan yang mengangkat Daud di antara keluarganya.
Hari itu di depan ayahnya, di depan kakak-kakaknya yang jago perang, justru Daud diurapi jadi raja. Hari ini ketika engkau mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh keluargamu, jangan pernah menaruh perkataan atau sikap yang buruk kepada mereka. Sekali lagi, jika hari ini saudara tidak punya hubungan yang baik dengan keluarga, jangan pernah ucapanmu, sikapmu itu tidak baik kepada mereka. Karena apa? Ketika saudara tetap berjalan, ketika saudara tetap menjaga hati saudara, seperti halnya Daud, tidak punya ucapan atau sikap yang buruk, meskipun dia tidak dianggap oleh keluarganya, sekali waktu Tuhan bisa mengangkat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti akan angkat kita ketika hati kita sudah benar dulu. Ketika hati kita, meskipun kita disepelekan oleh keluarga kita, Tuhan bisa angkat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di 1 Samuel 17, jadi kita loncat 16-17 pasalnya. Di ayat yang ke 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Yang kedua, Daud itu bukan saja tersakiti, disepelekan oleh keluarganya, tetapi Daud itu juga disepelekan oleh pimpinannya. Seharusnya Saul sebagai raja ini mensupport Daud. Tapi ketika Daud, jangan khawatir, Saul ngomong apa? Gak mungkin. Itu sejak Goliat, sejak masa mudanya sudah perang. Mungkin sejak kon gurung lahir itu perang. Gak mungkin kamu menang. Hari ini bisa jadi ketika saudara, entah di dalam pekerjaan, entah di dalam pelayananmu, bisa saja kok gak disepelekan oleh keluargamu, tapi engkau bisa tidak diperhitungkan oleh pimpinanmu. Mungkin itu atasanmu di dalam pekerjaan, mungkin itu pimpinanmu di dalam gereja, mungkin itu pemimpin rohani kita, bisa menyepelekan kita loh. Tapi saudara perhatikan, sekali lagi hati Daud tidak tercemari dengan itu. Meskipun dia disepelekan oleh Saul, apa yang dia jawab? Di ayat yang berikutnya, Daud ngomong gini, aku ini sudah biasa ngalahno singa dan beruang. Ketika Daud itu hatinya tercemari oleh pikiran, oleh perkataan Saul, oleh pemimpinnya yang seharusnya memberi dukungan kepada dia, tapi malah menjatuhkan, bukankah itu yang sering terjadi? Ketika kita mau melakukan hal yang baik, ya ada orang yang melakukan hal yang pura-pura baik kepada pemimpin, tapi tujuannya menjilat, ya ada gitu. Sekali lagi kan kembali kepada hati. Tapi hati Daud saat itu tujuannya cuma satu, dia tidak ingin Goliat itu mencemari atau Goliat itu menakuti, mengintimidasi orang Israel. Bahkan Daud tidak ingin bahwa Goliat itu mengutuki Tuhan mereka. Daud nggak terima itu, dan Daud ingin berbuat sesuatu untuk orang Israel, untuk bangsa Israel, untuk rajanya. Dan ternyata rajanya memandang dia sebelah mata.
Kalau hari ini engkau mungkin melakukan hal yang baik, engkau ingin berjuang, ingin melakukan sesuatu yang baik, bisa jadi orang bisa tidak suka kepada saudara. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, tetaplah berbuat baik, tetaplah kerjakan yang baik, tetaplah kerjakan yang berguna. Karena pada waktunya ketika kita tidak jemu-jemu, kita akan menuai itu. Jangan ketika saudara terbentur dengan pimpinan, mungkin atasan saudara, siapapun yang ada di atas kita, saudara lalu mengutuki saudara melakukan hal yang buruk, malah gak terjadi apa-apa. Dan Daud menjawab Saul seperti itu, aku ini biasa mengembalakan kambing domba, makanya singa beruang itu bisa aku atasi, apalagi orang Filistin. Daud menjawab yang disepelekan oleh Saul itu dengan apa? Dengan pengalamannya bersama Tuhan. Hari ini seberapa buruk engkau diremehkan orang, siapapun orang itu, sekali lagi saya katakan, ingat selalu kalau hari ini kita ada, itu karena saudara sudah banyak mengalami bersama dengan Tuhan. Hati Daud, kalau saya katakan hati Daud bisa jadi disakiti oleh keluarganya, tersakiti oleh pimpinannya. Mestinya hati Daud saat itu drop. Tapi saudara lihat bahwa Daud itu tegar. Daud tidak melakukan perkataan yang buruk, baik kepada Isai maupun kakak-kakaknya, baik kepada Raja Saul sebagai pimpinannya. Dia tidak pernah punya perkataan yang buruk mengutuki mereka. Tetapi dia menjaga hati dengan apa? Dengan berkata bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia. Makanya karena hati Daud sudah dipulihkan, hari itu ketika orang Israel hatinya cemas, ketika hatinya mereka takut, ketika mereka terintimidasi dengan perkataan Goliat, hanya Daud seorang diri yang bisa memulihkan hati mereka. Sehingga hari itu hati orang Israel dari yang takut, cemas, menjadi hati yang bersukacita dan bersemangat untuk bisa menghabisi orang Filistin. Dan itu dimulai dari hati Daud yang tidak pernah tersakiti. Mungkin saat itu dia pahit, tapi Alkitab tidak pernah mencatat Daud melakukan hal-hal yang buruk. Hari ini seberapapun perlakuan seperti saya katakan tadi, mungkin keluargamu yang engkau anggap ini yang bisa mensupport engkau, tapi justru itu yang merendahkan saudara, memandang sebelah mata kepada engkau. Jangan pernah membalas mereka dengan hal-hal yang buruk. Seperti firman Tuhan katakan tadi, jaga hati kita, karena hati kita itu menentukan jalan hidup kita. Makanya ketika hati kita tidak jaga, langkah kita jadi salah. Dan ketika Saul salah, ketika Saul sebagai pemimpinnya mengintimidasi dia, bahkan tidak mensupport dia, tetapi yang terjadi adalah Daud membalasnya dengan apa? Bahwa aku ini selalu disertai. Hari ini setiap saudara, mungkin keadaanmu saat ini belum berubah, keadaan fisik kita mungkin tetap sama, mungkin engkau yang sakit mungkin tetap sakit, mungkin engkau yang keadaannya mungkin nganggur, mungkin keadaan tetap nganggur. Tapi saya mau katakan, selama hati kita jaga dengan baik, ketika hati kita pelihara supaya tidak ada pahit hati, supaya hatimu tidak terkontaminasi oleh apapun juga,
saya mau katakan, sekali waktu pada saatnya Tuhan akan angkat kita. Dan hari itu ketika Daud itu jaga hatinya, ketika hari itu Daud bisa memulihkan hati orang Israel, saya katakan hari itu seluruh orang Israel, bahkan tentara Israel, bahkan rajanya melihat bahwa Daud seorang diri yang bisa mengalahkan Goliat. Dan hari itu Tuhan mengangkat Daud lebih dari siapapun juga. Kita tidak pernah tahu waktu Tuhan itu seperti apa. Tapi sekali lagi ketika kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, akan terpancar kehidupan. Dan kita nggak pernah tahu sampai satu waktu nanti orang sing ngenyek saudara, orang sing nyepelekan saudara, orang yang memandang saudara sebelah mata, nanti sekali waktu dicelek oleh Tuhan. Kenapa? Itu dimulai dari hati yang kita jaga. Amin. Mari setiap kita jaga setiap hati kita supaya hati kita tidak cemar, supaya hati kita bersih, supaya Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.